Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang memiliki daya tarik, sehingga banyak fakta-fakta menarik yang menarik jika ditarik. Dan kali ini saya mau cerita beberapa fakta menarik tentang Insinyur Soekarno. Assalamualaikum guys, apa kabar? Balik lagi bersama saya, Utosan. Sebelumnya, saya sebagai salah satu rakyat Indonesia ingin mengucapkan selamat hari raya. Selamat hari kemerdekaan. Bagaimana? Apakah kita sudah merdeka? Merdeka dong. Hanya saja masih banyak yang harus dibenahi. Tetapi apapun itu, saya bangga menjadi orang Indonesia. Karena pepatah bilang, semakin banyak permasalahan, semakin kita menjadi bijaksana. Ini curhat apa gimana ya? Oke, kali ini sesuai aromanya, vibes-nya ya, atau hawanya. Sesuai apa ya? Sesuai suasana lah ya. Ya, sesuai suasananya. Inspirasi kali ini dari Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang memiliki daya tarik, sehingga banyak fakta-fakta menarik yang menarik jika ditarik. Dan kali ini saya mau cerita beberapa fakta menarik tentang Insinyur Soekarno. Jadi, Bapak Soekarno adalah presiden pertama di tahun 1945 sampai 1967. Sekitar 22 tahun. Sekaligus tokoh proklamator bersama Bapak Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelahiran tanggal 6 Juli 1901 di Surabaya. Dalam sejarahnya, Bapak Soekarno memiliki fakta-fakta menarik yang kita tidak ketahui. Fakta menariknya adalah nama dari Soekarno pernah diubah. Ketika beliau dilahirkan, ia diberi nama Kusno Sosrodihardjo oleh orang tuanya. Tapi karena sering sakit, ketika berusia 11 tahun, namanya diganti menjadi Soekarno oleh sang ayah. Yang kita kenal ini, Bapak Soekarno. Di beberapa negara barat dan timur tengah, nama Soekarno kadang ditulis Ahmed Soekarno. Penambahan nama ini karena diduga dilakukan oleh wartawan barat karena mereka cukup asing dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang hanya menggunakan satu nama atau tidak memiliki nama keluarga. Lalu, fakta menarik lainnya, saat beliau diangkat menjadi presiden, ada kejadian menarik. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda di Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno-Hatta dan tokoh-tokoh lain yang menolak. Ada suatu alasan yang kenapa menolak. Ada yang menyebutkan bahwa Soekarno telah memilih tanggal 17 Agustus 1945 karena di tanggal itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Akhirnya,
Proklamasi kemerdekaan pun dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Gedung Chua Sang In. Sekarang bernama Gedung Pancasila. Nyusul pada tanggal 29 Agustus 1945, mereka dikukuhkan oleh KNIP. Lalu, ada lagi nih. Jadi, beliau ini paling tidak suka diremehkan oleh negara adidaya seperti Amerika. Pernah dulu dikisahkan pada buku Swindu Dekat Bung Karno yang diterbitkan ke Pustakaan Populer Gramedia yang dituturkan oleh Ajudan Soekarno, Bambang Wijanarko, yang membuat Bapak Soekarno merasa diinjak-injak harga dirinya oleh protokoler Presiden Amerika Serikat di tahun 1950-an. Jadi, saat itu ada jadwal pertemuan Bapak Soekarno di Amerika Serikat. Saat di tempat tujuan, pada pukul 10.00, Bapak Soekarno tersenyum lebar menunggu Eisenhower. Lalu pada pukul 10:10, Soekarno masih tenang. Dan berlalu pada pukul 10.25, Eisenhower belum datang. Bapak Soekarno mulai tegang dan tak mau bicara sepatah kata pun. Dan terjadilah saat pukul 10.30, meledaklah amarahnya dan protokoler Presiden AS dimarahi. Apa-apaan ini? Kalian yang menetapkan pertemuan pukul 10.00 hingga pukul 10.30 presiden kalian belum datang juga. Apakah kalian memang bermaksud menghina saya? Sekarang juga saya pergi, ujar Soekarno dengan marah. Para pejabat Amerika Serikat pun kebingungan. Mereka sibuk meminta maaf dan meminta Soekarno tetap tinggal. Eisenhower pun segera keluar menemui Soekarno. Pada pertemuan berikutnya, Eisenhower mengubah sikapnya. Dia bahkan menyambut Soekarno begitu keluar dari pintu mobil. Fakta menarik lainnya, 4 tahun sebelum lengser, Soekarno sempat dinyatakan sebagai presiden seumur hidup. Penasaran kelanjutannya? Mungkin kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa share informasi menarik ini ke teman-teman.